di sini kita ingin melanjutkan materi topologi kita, guys. Langsung saja ya, guys. 1, 2, 3, 4. Oke, kita kemarin sudah membahas tentang beberapa kriteria fungsi kontinu ya, yang secara topologis. Kita masih membahas tentang karakteristik fungsi kontinu ini. Kita lanjutkan saja. Ini yang kemarin ya, guys. Nah, kita sudah buktikan bahwa teorema 533 yaitu fungsi kontinu digantikan untuk setiap O anggota sigma berakibat F inverse O anggota tau ya. Nah, juga kontinu. Jadi kalian bisa milih ya, ini ataupun ini ekuivalen saja, guys. Baik definisi yang ini maupun definisi yang ini, teorema yang ini itu ekuivalen. Ini juga ini kalau namanya ini kontinu lokal ya, guys, yang ini. Oke, kita lanjut ya, guys. Nah, ada teorema lagi, guys. Diberikan X tau Y sigma Z gamma ruang topologis jika G itu fungsi dari X ke Y dan F itu dari Y ke Z merupakan fungsi kontinu. Ini kontinu, guys. Maka komposisi dari fungsinya ya, F O G itu dari X ke Z ya. Sorry ini, guys. Balik ya, guys. Ini X ke Z ya. Nah, ini kontinu, guys. Juga kontinu. Oke. Buktinya apa kita perlu buktikan ya? Buktinya gampang, guys. Ini, guys, kita ambil sebarang saja, guys. Diambil sebarang ya, ini bukti ya. Bukti diambil sebarang. O ya, anggota gamma ya. Ini. Teroleh F dulu ya, F ya, F inverse O gitu ya. Ini anggota sigma ya, guys. Kemudian diperoleh lagi, guys. Ini kenapa? Karena dia F-nya kontinu ya, guys. Nah, kemudian karena G kontinu, maka G inverse dari F inverse ya, guys. O ini juga anggota dari tau ya. Dengan kata lain, G inverse kan ya, ini, guys. F inverse dari bukan ya, aku balik ya. Oh iya betul ya, bukan gitu, guys, tapi FOG inverse ya, FOG inverse gitu ya. O sama dengan G inverse, komposisi F inverse O ya. Ini juga Anda tahu. Jadi ini gini ya, guys. Burung ya, jangan lupa ya, guys. Jadi FOG, aduh. Jadi F komposisi G ini kontinu ya, kontinu. Nah, gitu, guys. Oke, gampang ya. Kemudian kita lanjut ya, guys, ke definisi 5.5. Diberikan X tau dan Y sigma ruang topologis, suatu fungsi F dari X Y disebut homeomorfisme ya. Homeomorfisme, bukan homo ya, tapi homeomorfisme. Jika yang pertama adalah F dari X Y itu kontinu, bijektif, dan F inverse-nya dari Y ke X itu juga kontinu. Nah, kemudian
Lebih jauh, dua ruang topologis X dan Y dikatakan homeomorfik jika terdapat homeomorfisme yang menghubungkan keduanya dan dilambangkan dengan ini, guys. Nah, kita akan lambangkan dengan X sama dengan lalu ditambah ada di atasnya ada gelombang ya. Nah, ini homeomorfisme. Nah, alat ini guys, homeomorfisme inilah yang akan kita gunakan sebagai apa ini? Ekuivalensi topologis tadi guys. Jadi ketika ada, jadi kalau dua ruang topologis dapat kita temukan sebuah homeomorfisme yang menghubungkan keduanya, maka dua ruang topologis ini dikatakan ekuivalen guys. Nah, ini yang menyamai atau mirip dengan generalisasi ya dari kongruensi ya guys ya, dari yang di geometri. Nah, gitu. Nah, ilustrasi geometrisnya guys. Nah, akhirnya kita dapat guys lingkaran. Ini awalnya kita punya ini ya, bentuknya lingkaran. Anggaplah ini karet ya guys. Nah, karet, gelang karet ya, kayak gelang karet gitu. Gelang karet ini kan bisa kita buat jadi kayak segi empat, lalu kita bisa stretch ke atas ini model kayak segi empat ke atas gitu, atau kita bisa buat jajar jenjang ini ya guys ya. Yang penting lubang di tengahnya ini tidak tertutup gitu, dan dia ini jadi kayak di tarik-tarik gitu aja, ditarik-tarik gitu. Jadi empat ini guys, ini adalah sebenarnya satu bentuk ya, satu benda gitu. Di dalam topologi dianggap satu benda. Jadi segi empat itu adalah lingkaran adalah segi empat panjang adalah segi empat, jajar genjang juga adalah segi empat gitu. Semuanya adalah homeomorfik. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu pembahasannya panjang guys, dan itu bukan ranah utama dari topologi ya guys. Itu ranah utama dari geometri analitik nanti. Jadi di topologi itu salah satu yang sedikit diabaikan juga ya guys adalah konsep koordinat, sistem koordinat. Nah, yang penting kita lebih kepada, kalau di topologi yang secara geometris ya, itu kita lebih melihat ke objeknya saja gitu. Nah, objek ini kalau di stretch jadi seperti ini, seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada garis gitu ya. Nah, kita bisa buat seperti ini, kita bisa buat seperti ini, kita buat seperti ini ya. Tidak apa-apa ya, ada patahan nih tidak apa-apa. Karena apa? Karena hanya disyaratkan kontinu. Beda lagi kalau disyaratkan diferensiabel ya. Kalau disyaratkan diferensiabel maka tidak boleh ada patahan ini. Nah, pembahasan itu juga ada di kalkulus guys. Pembahasannya itu ya, ini bukan ranah topologis ya. Pembahasannya kenapa ada ini. Jadi intinya kan kalau kontinu itu tidak apa-apa patahan ini. Tapi kalau diferensiabel itu patahan di sini ini tidak terdiferensialkan di sini di bagian patahnya ini. Itulah kenapa jadi kalau diferensiabel itu dia tidak boleh dipatah. Nah, kalau ini selama dia hanya mensyaratkan kontinu maka boleh dipatah-patah begini guys. Asalkan yang ini tidak disambung ya, tidak disambung dengan begini. Misalnya, nah ini, bentar. Nah, anggaplah ini tersambung misalnya ya. Nah, ini nggak boleh, ini tidak sama dengan ini. Nah, yang ini dan ini tidak sama ya guys. Karena yang di sini tersambung, yang di sini tidak. Nah, gitu ya. Nanti ada ini ya guys. Kalau tidak salah ada nanti guys, ini. Jadi nanti ada dia antara ini dan ini itu kontinu bijektif guys. Ada pemetaan kontinu bijektif tapi inversnya gagal untuk kontinu. Nah, itu jadi masalah ya. Jadi dia tidak homeomorfik jadinya. Nah, yang ini kasus untuk dimensi 3 kita bisa lihat kubus ya. Ini sama dengan balok ya kalau di ruang topologis. Nah, itu konsep homeomorfisme. Oke. Nah, untuk yang video selanjutnya memang akan coba jelaskan secara analitis, contoh analitisnya. Nah, tadi kan mungkin kalian menanyakan contoh analitisnya seperti apa gitu. Seperti apa bukti analitisnya bahwa ada pemetaan kontinu itu. Gitu. Nanti insya Allah akan kita perjelas di video selanjutnya ya guys ya. Mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.